Apa Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang materi hari ini ingat baik-baik ya, bahwa ini materi bukan hanya kita sebagai agen, bukan, tapi juga untuk kita bercermin sebagai personal, ya, satu sebagai personal, satu sebagai pebisnis. Karena kan Bapak Ibu sekalian sekarang sebenarnya jatuhnya jadi pebisnis ya, jadi tim marketing gitu ya, jadi sales, jadi pebisnis apapun deh yang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebut. Dan yang ketiga adalah sebagai konsultan. Tuh, jadi materi ini akan berguna untuk tiga sisi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Boleh Adela minta di-share? Oke, baik Ibu. Ya, nah kalau saya pribadi, silahkan Bapak Ibu panggil saya dengan nama Kikau ya, atau Kabu Syaktia, tapi biasanya saya dipanggilnya Kikau dari zaman di kampus dulu. Lanjut, boleh Adela, next aja langsung. Oke, ini boleh next aja. Nah, hari ini ya, tadi yang saya bilang tiga sisi kehidupan kita. Jadi personal, jadi pebisnis, dan juga jadi agen atau jadi konsultan keuangan. Maka outline-nya adalah kita akan ngomongin soal sumber pemasukan, jenis pengeluaran, terus udah kita ngomongin soal gimana alokasi pemasukan dan pengeluaran, dan juga yang namanya aplikasi keuangan di keluarga. Termasuk nanti terakhir ada kayak studi kasus, gimana cara kita ngelihat kasusnya calon klien gitu. Boleh next-nya? Mari kita mulai. Boleh lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau sebagai personal, jadi saya kasih tahu dulu ya goals masing-masingnya gitu ya. Kalau sebagai personal, sebenarnya yang diharapkan adalah agar keuangan personal kita nih sebagai pribadi, entah kita sudah menikah atau belum, itu bisa baik. Itu ya. Apa sih Kak standar baik gitu kan? Sebenarnya kalau standar baik dalam hal keuangan itu banyak teman-teman sekalian. Tapi kalau dibilang keuangan keluarga itu baik, setidaknya nih ya, menurut saya pribadi sebagai profesional gitu ya, setidaknya ada dua, setidaknya. Satu, keluarganya Bapak Ibu sekalian itu tidak punya utang, ya. Setidaknya tidak punya utang konsumtif. Oke, kalau utang produktif kayak misalnya beli rumah, beli mobil, oke. Tapi kalau tidak punya utang lebih baik, ya. Yang kedua adalah kondisi baik adalah ketika Bapak Ibu sekalian nih, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian itu sudah bisa memutuskan mau beli sesuatu, mau mencicil sesuatu misalnya, atau mau healing, atau mau jalan-jalan kemana gitu, itu berdasarkan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi bukan sekedar karena ngelihat teman lain, karena ditekan oleh sosial gitu ya, karena Instagram kayaknya yang lain pada jalan-jalan, bukan. Tapi karena dengan sadar memutuskan bahwa oke, saya mau jalan-jalan karena saya butuh refreshing gitu misalnya, ya. Jadi sebenarnya baik itu kondisinya kalau dua. Satu, kalau misalnya tidak berhutang atau tidak berhutang hal yang konsumtif, ya. Konsumtif itu alias ya untuk sekedar makan-makan ngutang, pakai kartu kredit atau pakai kredivo gitu ya, misalnya untuk beli let's say gitu ya, beli skincare pakai kredivo kayak gitu-gitu ya. Sorry ya sebut merek gitu ya, alias misalnya kalau cicil-cicil gitu ya maksudnya ya. Terus yang kedua adalah kalau Bapak Ibu dibilang kondisinya baik ketika bisa memutuskan mengenai keuangan ini dengan sadar. Jadi bukannya gini ya, misalnya ya punya di handphone ada keranjang Shopee gitu ya, atau keranjang Tokopedia, banyak wishlistnya gitu ya. Terus aduh mumpung lagi keluar komisi beli deh gitu. Tapi bukan karena emang kayaknya butuh nih, oke kayaknya pengen nih karena nggak pernah punya misalnya kayak gitu ya. Nah terus gimana kalau sebagai pebisnis? Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian ini sebagai seorang agen, tapi personal ya, bukannya agen yang jadi konsultan, bukan, seorang agen. Nah dengan kita belajar mengenai keuangan ini ya, teman-teman akan lihat sebenarnya kos saya itu besar nggak ya? Kos saya dibandingkan dengan komisi saya itu lebih besar nggak ya? Karena ini seperti yang saya tulis nih, teman-teman sekalian ada yang di sebelah kanan gitu ya.
semua nih ya, di semua pekerjaan atau di semua bisnis yang basisnya adalah commission, ya, atau jadi middleman, mau di agen asuransi, mau di MLM, mau jadi maklar atau apapun itu, permasalahan terbesarnya adalah seringkali banyak terjadi hidden cost, ya, atau cost yang terselubung. Itu dia. Cost terselubung itu apa, Kak? Contohnya, cost terselubung itu, misalnya saya cuma ambil contoh doang ya. Misalnya mau meeting ketemu sama klien, ya, Kita karena tahu ini kliennya ibaratnya klien dengan aset yang cukup besar, akhirnya kita ngajak makan nih, gitu ya. Ngajak makannya nggak main-main, bukannya kayak di The Cost atau misalnya kayak di Solaria, enggak gitu ya. Tapi kita langsung ngajak makan siangnya di Monsieur Spoon gitu misalnya ya, yang harganya cukup mahal gitu, atau ke Liberica gitu misalnya. Yang harganya cukup mahal karena kita tahu, oh ini orang jaringannya besar, oh ini orang harus di-treat nih. Nah, kalau teman-teman sekalian sampai keluar biaya untuk makan siang, untuk entertainment gitu ya, termasuk kayak tadi misalnya Mbak Safa, misalnya kayak tadi contoh ya, tadi aku dengan Mbak Safa ngasih hadiah karena kelulusannya mau kuliah di luar negeri gitu misalnya. Nah, misalnya ibu-ibu, teman-teman, ibu bapak sekalian, intentionnya atau niatnya adalah oke, ini adalah untuk bisnis gitu ya, karena sebenarnya saya nggak kenal juga sama beliau gitu. Kalau tadi kan Syafa kenal ya, kenal juga nih sama beliau, yaudah deh. Mudah-mudahan ini jadi jalan saya buat goals closing gitu misalnya, ya udah kita kasih package gitu misalnya, kita kirim makanan gitu misalnya dari Harvest gitu misalnya gitu ya. Nah, biaya-biaya seperti itu, teman-teman sekalian, adalah biaya hidden yang kadang-kadang suka nggak sadar. Nah, makanya kita buat ini pop up, atau kita buat ini muncul, gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita catat. Karena kalau teman-teman sebagai seorang agen, sebagai seorang pebisnis asuransi, gitu ya, kayak gini ya, maka teman-teman harus menghitung juga nih semua cost-nya, gitu ya, termasuk kayak ongkos transportasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah goalsnya gini, kalau teman-teman di sini melihat kasus orang lain sebagai calon prospekan gitu, atau calon konsumen atau calon nasabahnya teman-teman sekalian, maka lihat mereka dengan kita melihat keuangan mereka gitu ya, maka sebenarnya kita akan memperbesar potensi untuk closing. Kita memang nggak perlu jago-jago banget gitu ya, tapi setidaknya kalau kita tahu, kita bisa memperbesar potensi untuk closing. Makanya kan banyak juga agen asuransi gitu yang mereka punya RFP maupun CFP ya, karena di beberapa level gitu mereka sudah membutuhkan sertifikasi ini gitu. Nah, pertama yang dilihat apa untuk diri kita sendiri ataupun untuk klien atau konsumen atau nasabah kita. Yang kita lihat pertama kali adalah kita melihat struktur pemasukan dan pengeluaran. Teman-teman bisa lihat ya di slide ya, bahwa lihat aja nih penghasilan kita tuh cuma 3 poin gitu. Secara rata-rata penghasilan kita tuh memang cuma bahkan 1 kadang-kadang, entah dari bisnis, entah dari komisi, atau entah dari gaji gitu ya. Tapi sebenarnya penghasilan kita tuh kerannya nggak banyak sebenarnya ya, rata-rata masyarakat atau rata-rata manusia. Tapi kerannya pengeluaran itu beragam. Ini di sini aja ada 9 ya. Saya mau coba breakdown satu-satu ya teman-teman sekalian ya mengenai pengeluaran ini gitu ya. Ya satu-satu nih ya saya breakdown ya. Dan kalau teman-teman bersedia untuk sekalian nyatet keuangannya, ini silahkan. Dan Mbak, ini perlu nggak ya kita tanyakan ke konsumen kita atau ke calon nasabah kita? Kita perlu nggak ya kayak ngasih formulir untuk mereka ngisi ini? Sebenarnya boleh-boleh saja ngasih formulir terus mereka suruh ngisi ini, karena kita akan jadi mudah untuk melihat atau memberikan jenis asuransi yang seperti apa yang cocok buat mereka. Nah, tapi karena ini kan kadang-kadang sifatnya sangat private ya teman-teman ya. Siapa sih yang mau ngasih tahu keuangan sampai perintilan gitu kan? Kadang-kadang kan suka jengah, apalagi kalau bukan teman sendiri. Dan lebih jengah lagi kadang-kadang teman sendiri sih ya. Jadinya kita cukup untuk ya, kalau saya
saya nih, kalau saya kan konsultan keuangan, tapi saya kan tidak berada dalam satu asuransi manapun nih. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau udah konsultasi sama orang, selain megang laptop, ketik, di kepala saya tuh udah mulai terstruktur ini, larinya tuh ke sini, gitu. Nah, contoh-contoh pengeluaran ya, ini ada 9 nih teman-teman. Ada yang namanya tabungan. Ya, tabungan itu adalah tabungan yang kita memang rutin setiap bulan. Jadi teman-teman yang ada di sini adalah yang sifatnya bulanan. Jadi kalau teman-teman sekalian atau konsumen atau klien kita gitu ya, masih misalnya kayak, bulan ini nabung, tanggal 1 nabung, tanggal 10 udah diambil lagi, nabungnya 500.000, diambilnya 500.000. Itu nggak bisa kita bilang sebagai tabungan, gitu ya. Yang kedua, ada asuransi. Ini terutama buat teman-teman kita, buat kita juga yang membayar asuransinya bulanan. Berapa sih tiap bulan kita membayar asuransi? Semua asuransi yang dimiliki ya. Terus rumah tangga. Rumah tangga ini isinya adalah semua yang berkaitan dengan lingkungan, rumah dan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya kita makan yang dimasak di rumah. Contohnya lagi misalnya urusan gas, urusan dapur, urusan groceries ya. Groceries itu buat belanja toiletries gitu ya, yang ada di toilet ataupun buat bersih-bersih. Terus urusan kalau misalnya di sini teman-teman sudah ada yang menikah dan tinggal di komplek gitu mungkin ya. Urusan keamanan, bayar uang sampah, bayar uang arisan RT RW, itu urusannya rumah tangga. Jadi rumah tangga ini urusan yang kaitannya sama rumah dan lingkungannya. Termasuk kayak misalnya urusan, mungkin karena sejak zaman COVID banyak yang sering nyemprot disinfektan gitu ya di rumahnya. Itu termasuk ke sini. Jadi sebenarnya pengeluaran kita yang yaitu terdiri dari tabungan setiap bulan ya, asuransi, rumah tangga. Nah, keempat, sosial. Sosial ini berkaitan sama infak, wakaf, sedekah, zakat, perpuluhan gitu ya. Atau buat yang agamanya lain ada yang sedekah wajibnya juga gitu ya. Saya kurang paham namanya apa, tapi kalau di agama Nasrani ada perpuluhan. Dan juga misalnya kalau di sosial ini adalah ketika teman-teman sekalian masih menopang mungkin om, tante, ibu, bapak, adik, ponakan gitu ya. Jadi sosial ini adalah semua yang berkaitan sama kita membagi atau memberi gitu. Nah, terus lanjut lagi. Sosial itu termasuk untuk urusan ya, termasuk untuk urusan nih sosial. Sosial itu termasuk untuk urusan kita misalnya kondangan atau acara ulang tahun gitu. Ya. Sampai sini kebayang teman-teman, sampai sosial ini. Jadi saya mau breakdown dulu pengeluaran ya. Kak, ini fungsinya apa sih? Nanti ya saya ceritain lebih lanjut ya. Tapi saya mau jelasin dulu satu-satu ya. Oke. Terus anak ini juga yang berkaitan sama buku-bukunya, antar jemputnya, uang bekalnya, uang jajannya, uang sekolahnya. Itu anak. Termasuk misalnya anak-anak butuh suplemen tertentu atau butuh obat-obatan tertentu. Itu masuknya di pengeluaran anak. Ya. Pekerja itu berkaitan dengan misalnya ibu bapak, teman-teman punya asisten rumah tangga atau punya punya supir gitu ya. Nah, bayaran-bayaran ini yang untuk yang dikeluarkan gitu ya, itu masuk kategorinya si pekerja. Gitu. Lalu kesehatan ini misalnya adalah suplementasi, misalnya memang harus ada yang minum obat tertentu, harus ada yang ke rumah sakit setiap bulan, harus ada yang treatment tertentu gitu ya. Itu untuk biaya kesehatan. Transportasi
cicilan tiap bulan. Mau cicilan Tupperware, cicilan mobil, cicilan motor, semuanya masuk ke situ. Ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih manfaatnya kita itu melis pengeluaran ini, gitu ya? Membuat pengeluaran ini, kita tahu angka pengeluaran kita berapa, itu sebenarnya gunanya adalah agar kita tahu sebenarnya setiap bulan itu kita negatif atau positif. Tiap bulan kita tuh sebenarnya ada uang sisa apa enggak sih? Itu. Kok ke situ sih? Iya pasti ya, namanya soal keuangan kan kita sebenarnya secara logika harusnya setiap bulan kita positif ya. Kalau apalagi kalau misalnya penghasilannya besar gitu kan. Cuma kalau pebisnis, apalagi yang pure 100% uangnya dari pebisnis, itu biasanya 5 tahun pertama adalah fase membangun. Dimana kalau fase membangun, penghasilannya rata-rata tidak tetap, namun pengeluarannya sifatnya tetap. Benar nggak? Kalau penghasilan ke komisi kan kadang-kadang ada jackpot, kadang-kadang enggak, semuanya naik turun ya gitu ya. Nah, tapi kalau misal pengeluaran, kan sifatnya tetap. Pengeluaran kan sifatnya sebenarnya terjadi tiap bulan. Nah, terus apa lagi sih manfaatnya? Manfaatnya adalah gini, kalau kita setiap bulan tidak bisa dan bahkan tidak tahu gitu ya, tidak bisa untuk ada sisanya nih teman-teman sekalian. Percaya sama saya bahwa orang tersebut, orang ini itu tidak akan pernah bisa menabung dan berinvestasi. Beneran deh. Kalau misalnya setiap bulan dia tuh udah negatif mulu gitu ya, antara penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya, itu tidak akan bisa investasi, tidak akan bisa untuk menabung. Karena tidak ada investasi yang lewat utang, teman-teman. Itu salah besar. Nah, kemarin-kemarin banyak yang mikir kayak gitu. Investasi lewat utang, itu nggak bisa. Nah, ini kalau kita sebagai agen, teman-teman sekalian, kita sebagai agen, kalau kita melihat, atau kita punya calon konsumen yang setelah kita hitung itu, loh, kok pengeluaran dia malah gede banget ya, malah lebih kecil penghasilannya dia gitu ya. Ya udah tawarin aja jadi agen sekalian gitu ya. Biar dia juga sekalian dapat duit dari sini gitu. Jadi teman-teman sekalian, awal mulanya, awal masuknya adalah di struktur yang ini nih yang pertama. Gitu. Nah, terus gini, di sini tulisannya kan, yang sebelah kanan. Ini tuh pemasukan atau pengeluaran personal, bukannya pengeluaran bisnis. Nah, tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya yang hari ini tuh bisa untuk kita sebagai pebisnis nih. Maka teman-teman, kalau kita mau keuangan atau kita mau bisnis kita itu clear, jelas menghasilkan atau tidak, kita tahu nih ya, oh bisnis saya menghasilkan, maka saya akan melanjutkan dengan sekian gitu keluar biayanya gitu ya misalnya ya, atau invest modalinnya itu bisa lebih gede gitu misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian tahu bahwa si bisnis ini ternyata teman-teman positif, menguntungkan gitu ya, maka teman-teman bisa lebih enak tuh ngatur berapa sih modal untuk keluar, modal untuk entertain, modal untuk ketemu orang. Terus kalau ketemu orang tuh mungkin naik apa gitu ya, apakah naik Grabcar atau naik ojek, itu teman-teman bisa ngatur. Kok gitu? Iya, karena sebenarnya teman-teman selain sebagai personal nih, teman-teman juga perlu pencatatan ini sebagai seorang pebisnis. Jadi ibaratnya nih, kalau nyatet sesuatu nih teman-teman, itu harus 2 buku sebenarnya. Kalau kita pebisnis, kalau kita basisnya komisi, kalau kita itu sales, itu memang harus 2 buku. Gitu. Saya sendiri itu satu sebagai personal gitu ya. Saya tidak bekerja, tapi saya sebagai pribadi punya pengeluaran. Saya dikasih nafkah sama suami, tapi di satu sisi saya juga pebisnis, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi saya punya 2 catatan ini juga sebagai pebisnis. Catatannya juga mirip seperti ini, persis. Tapi lingkupnya adalah lingkup yang berkaitan sama bisnis. Gitu. Misalnya kayak tadi ya, kayak yang teman-teman ya. Misalnya kayak, oke, komisi bulan ini, misalnya katakanlah 15 juta rupiah. Ya, itu kalau buat bisnis nih, pengeluaran bulan ini untuk bisnis. Misalnya
Oh, buat kunjungan sakit karena konsumen ada yang sakit nih, jadi saya datang beliin makanan pakai GrabFood gitu misalnya 200.000. Itu adalah pengeluaran kita sebagai seorang pebisnis, bukan sebagai seorang personal. Gitu. Semoga sampai sini untuk yang diri kita pribadi sebagai pebisnis dan juga sebagai personal kegambar ya. Lalu apa kaitannya kalau misalnya kita ngelihat orang dan calon konsumen atau calon nasabah agar memperbesar rate closing kita, ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya kita mau memberikan yang terbaik buat calon nasabah kita, maka yang pertama kali harus kita lihat dan kita ketahui, setidaknya kita ketahui adalah ini teman-teman. Kita nggak mungkin ngasih asuransi, nyuruh orang beli asuransi, sama yang secara pengeluaran itu udah kebakaran, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita nambahin dia, ngeluarin cost lagi, itu nggak mungkin. Kalau misalnya penghasilan dia sama pengeluaran dia itu nggak masuk akal. Yang bisa kita lakukan adalah dia harus memperbaiki keuangannya dulu. Mungkin kita bisa memberikan tadi ya potensi-potensi pemasukan sebagai seorang agen. Mendingan kayak gitu. Atau misalnya kalau di sini teman-teman misalnya melihat ya, oh ini seorang kepala rumah tangga, gajinya besar, pengeluarannya juga besar gitu ya. Maka ketika saya menawarkan asuransi, maka bisa dong, benar nggak ibu bapak sekalian? Benar ya, karena kan kalau asuransi jiwa itu akan menggantikan pendapatan saat beliau tidak ada, ya nggak? Menggantikan pendapatan di keluarga saat beliau tidak ada. Maka basis pengeluaran ini menjadi sangat penting ya untuk kita menawarkan angka saat mengajukan atau memberikan ini ya gambaran portofolio mengenai asuransi jiwa yang dia butuhkan. Itu termasuk misal nih ternyata kok dia biaya kesehatannya tinggi ya, sering minum obat kolesterol, sering minum obat trigliserid, nurunin trigliserid, sering minum obat darah tinggi, kayaknya bisa nih disaranin untuk mulai dari sekarang sebelum ada apa-apa ambil yuk asuransi kesehatan gitu. Karena kan kalau misalnya dia ngambil ketika sudah banyak kejadian kan nanti tantangannya lebih banyak lagi kan ya gitu kan. Existing condition-nya kan jadinya lebih banyak dan nanti akan lebih rumit gitu untuk dia dapat proteksi. Jadi ini kunciannya yang nomor 1 ya teman-teman sekalian ya, ini kunciannya. Dengan kita tahu dia itu mana yang mungkin kayak kurang baik gitu, kurang baik atau misalnya kok kebanyakan ya budget ini ya, kita bisa lihat gitu ya. Misal di sini biaya anak gede banget misalnya gitu kan, biaya anaknya gede banget, sekolahnya di sekolah internasional gitu, ternyata anaknya biayanya juga mahal dan lain sebagainya. Maka kita juga bisa di situ melihat peluang atau masukin mengenai iya Pak, nah dengan biaya yang cukup besar seperti ini mungkin Bapak bisa mengambil asuransi dengan nilai atau nominal yang juga lebih besar gitu. Karena kan kita harus menjamin anak ini agar tetap sekolah baik dong. Anak sekolah internasional kan juga nggak mungkin ketika masuk misalnya ya nggak masuk negeri pun juga pasti milih swastanya juga yang mahal-mahal, benar nggak? Gitu. Nggak mungkin yang ecek-ecek ya. Jadi ini adalah basic fundamental kita untuk keuangan kita pribadi dan juga keuangan dari si konsumen atau calon nasabah untuk kita memberikan kebutuhan dia ya sesuai dengan gitu. Boleh nextnya Mbak Adela? Oke. Nah
mencukupi. Jadi apa dong Kak yang harus dilakukan? Kalau bagi kita pribadi nih, yang harus dilakukan adalah, satu, kita cek dulu pengeluaran tahunan kita tuh aslinya berapa. Bisa jadi saya doang yang lebay gitu ya, yang kayaknya banyak, ternyata tidak. Kan tiap orang beda-beda. Jadi cek dulu nih pengeluaran tahunannya teman-teman berapa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba dicek. Mungkin kalau sudah menikah gitu ya, coba cek sama pasangannya. Bonus sama THR total berapa ya kita berdua? Atau kalau sendiri berapa ya total bonus THR yang kita punya? Atau mungkin di sini juga ada yang pekerja ngantoran tapi juga sebagai agen, mungkin ada juga gitu ya. Nah, dicek. Kalau memang ternyata pengeluarannya lebih besar, nah maka memang konsekuensinya adalah kita menabung setiap bulan. Gitu. Nah, kalau dari sisi kita sebagai pebisnis atau pasangan kita juga pebisnis, yang mana kalau pebisnis itu kan bonus THR kan sebenarnya duitnya dari kita juga gitu ya, dari kerja kita juga gitu kan. Maka biasanya tuh bonus sama THR kan nggak ada. Terus udah gitu pengeluaran juga pastinya ada ya, walaupun tidak banyak mungkin. Jadi kalau misalnya nggak ada gitu, apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi disisihkan setiap bulan. Ya, disisihkan setiap bulan gitu. Itu kalau kita sebagai personal. Lalu gimana caranya atau melihat ini di calon konsumen atau calon nasabah, dan apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk calon nasabah kita? Maka kalau kita begini ya teman-teman, ya lagi-lagi ya, nasabah itu kan tidak semuanya terbuka. Jadi memang ya pasti teman-teman udah belajar ya tekniknya untuk menggali ya gitu ya, menggali dari mereka kayak gimana. Kalau misalnya ternyata kita bisa menebak bahwa wah pengeluaran tahunan dia gede juga nih gitu ya, besar juga nih, oke deh, pemasukan bulanannya gede, bonusnya gede gitu ya. Ada beberapa klien saya yang bekerja di perusahaan minyak gitu ya, dulu sekitar 12 tahun lalu gitu ya, waktu minyak masih oke-oke banget, belum pandemi gitu ya, itu bisa berpuluh kali lipat bonusnya gitu ya. Oke, gede banget. Pengeluaran dia gede, tapi kalau dibandingin sama si penghasilannya dia untuk yang tahunan kan nggak sebanding kan. Tapi itu pun akhirnya saya sarankan untuk Mas, yuk punya asuransi dengan plafon yang lebih besar, karena dia kepala keluarga, karena dia itu pengeluarannya gede gitu, pengeluarannya besar, dan ya terbukti ya di era pandemi bonusnya berkurang jauh gitu ya. Bahkan di beberapa kawan di oil and gas juga kena layoff gitu. Jadinya teman-teman, dengan kita melihat skema tahunan dia, itu juga bisa membantu untuk kita menentukan gitu ya, ini beliau butuhnya yang mana nih yang gede, asuransi jiwa kah, atau misalnya asuransi kesehatan kah, atau misalnya kayak tadi ya, kita lihat tipikal pekerjaan, karena bonus THR itu kadang-kadang bisa nggambarin tipikal pekerjaan. Atau misalnya contoh kayak klien saya, oh dia itu bonusnya gede, THR-nya mah emang cuma 1-2 kali gaji ya, tapi bonusnya gede. Oh ternyata sering ada di sit gitu ya, sering ada dia di daerah tambang. Oh walaupun dia dapat asuransi dari kantor dan cukup besar dari kantor juga, ternyata secara angka belum terlalu besar gitu. Dia perlu nih asuransi kecelakaan misalnya, ditambah kayak gitu. Jadi kita harus lihat ini sebagai apa ya, celah yang bisa buat kita membantu calon konsumen kita ya. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa, ini ada dua hal, satu buat diri kita sendiri, satu adalah untuk kita melihat calon konsumen kita ini seperti apa dan seperti apa kebutuhannya. Ya, boleh nextnya Mbak Adela. Oke, ini adalah bicara mengenai
teman-teman lihat di sini. Boleh di screenshot, boleh juga dicatat gitu ya. Aset itu ada 2 jenis. Hutang juga ada 2 jenis. Lancar nggak lancar itu dikategorikan berdasarkan cepat jadi uang kas atau tidak. Aset lancar itu kalau misalnya dia cepat jadi uang dalam durasi kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Tabungan. Teman-teman tinggal ambil ATM, datang ke ATM, tinggal pakai kartu, duitnya keluar, cepat jadi uang cash. Emas, nggak sukanya teman-teman sama emas itu walaupun nanti nilainya bisa turun gitu ya. Kalau teman-teman punya emas, tinggal datang ke Gadai atau tinggal ke toko emas, Mas, saya mau jual, langsung jadi uang cash. Nah, begitu pun saham juga langsung jadi uang cash. Paling nunggu sekitar 14 hari. Lalu aset tidak lancar, ini adalah aset yang kita perlu menunggu 1 tahun, teman-teman sekalian, 1 tahun atau lebih. Ya, kok itu ada perhiasan sih, gitu ya? Di situ kok ada perhiasan sih? Apakah perhiasan itu merupakan aset tidak lancar? Yes. Buat perencana keuangan rata-rata, walaupun dijualnya cepat, tapi perhiasan itu kita masukkan, kita kategorikan dengan aset tidak lancar, teman-teman. Karena perhiasan itu dia sangat sensitif terhadap harga. Emas yang di atas itu adalah emas LM, ya, logam mulia. Kalau emas LM, logam mulia, setidaknya dia itu si Antam punya patokan setiap hari. Kita bisa ngira-ngira lah harganya berapa. Cuma kalau perhiasan itu nilainya tuh nggak stabil. Dalam arti gini, teman-teman bisa beli harga 1 juta. Tapi bisa juga ketika dijual, totalnya bisa 500.000, bisa 300.000, bisa 700.000. Walaupun kita bilang ke ini ya, misalnya ya, ke toko emasnya, aduh beneran deh, ini nih emas nih udah berharga banget, nih penuh kenangan, ini dari gaji suami saya yang pertama gitu ya. Masa gaji pertama suami gitu ya. Misalnya, gaji pertama suami, aduh ini berharga banget, sangat berharga. Ya itu kan buat kita. Kalau yang nerima atau yang ngejual mah biasa aja gitu kan, emas ya emas aja. Makanya kalau perhiasan tuh memang dia lebih volatile, lebih naik turun ya. Itu bedanya ya teman-teman sekalian ya. Terus utang itu ada jangka pendek, jangka panjang. Panjang itu kalau di atas 5 tahun. 5 tahun. Makanya di sini ada KKB. KKB itu kredit kendaraan bermotor. Maksimalnya kan 5 tahun ya kalau kendaraan bermotor. Ada KPR dan lain-lain. KK tuh kartu kredit. Jadi gini, kalau teman-teman biasa menggunakan kartu kredit dan langsung bayar sesuai dengan jumlahnya, itu bukan utang. Ya. Kecuali teman-teman utang 10 juta, bayarnya cuma 2 juta. Utang 10 juta, bayarnya cuma minimum payment 1 juta. Itu masuknya adalah ke hutang kartu kredit. KTA itu hutang kredit tanpa agunan. Nah, kalau ada utang ke sanak saudara, jangan lupa juga dicatat. Nah, terus, kita bisa dibilang punya kekayaan bersih berapa, itu adalah ketika total aset kita kurangi dengan total utang. Ya, total aset kita kurangi dengan total utang. Tuh, itu dibilang kekayaan bersih. Jadi kita nggak bisa bilang, saya ini orang kaya gitu ya, saya wong sugih gitu misalnya ya. Ternyata utangnya banyak banget gitu ya, lebih banyak utangnya daripada asetnya. Itu nggak bisa bilang kayak gitu. Makanya dibilang kekayaan bersih adalah ketika kita sudah tahu ternyata total aset kita sama dikurangi total utang, jumlahnya sekian. Itu kekayaan bersih kita. Ya. Lalu definisi dari aset investasi adalah reksadana, emas, sukuk, saham. Itu dia. Sukuk itu obligasi, teman-teman sekalian. Jadi itu investasi. Bukan misalnya emas, misalnya perhiasan gitu ya. Itu memang nggak masuk kategori investasi. Kalau emasnya masuk kategori investasi. Gitu. Boleh nextnya adalah. Nah, ini adalah aplikasi mengenai rasio keuangan keluarga. Saya jelaskan satu-satu ya. Ini akan sangat berguna
komisi 10 juta. Tapi cicilan kita yang rutin itu adanya di 4,5 juta. Cicilan mobil dan juga cicilan rumah misalnya. Maka apakah itu sehat? Tidak sehat. Karena cuma dapat 10 juta, sementara pengeluarannya adalah 4,5 juta. Di atas 3,5 juta. Cicilan ini, teman-teman, memang boleh aja kita nyicilnya gede. Tapi pastikan bahwa pemasukan kita juga gede. Harus berimbang. Oke? Ketiga, rasio likuiditas. Nah, likuiditas itu kan cair ya, liquid itu kan cair. Rasio likuiditas ini sebenarnya buat ngelihat begini, kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya ada kebutuhan, bisa nggak ya tercukupi gitu. Sebenarnya sih ini tidak bisa dibilang sebagai kategori dana darurat, bukan, karena dana darurat akan beda lagi. Tapi ini dibilangnya likuiditas. Ya, kita mau lihat apakah sebenarnya aset kita tuh cair nggak ya, gitu ya. Nah, likuiditas itu kita punya minimal adalah 4 kali pengeluaran. Ambil contoh ya, misal orang pemasukannya 10 juta, pengeluarannya 9 juta, maka dia itu harus punya aset liquid 4 kali 9 juta, yaitu 36 juta. Mbak Adela boleh sebelumnya nggak? Yang sebelumnya tadi, ini dia. Jadi dilihatnya aset yang mana nih? Aset lancar. Jadi total aset lancarnya harus lebih dari atau sama dengan 36 juta. Kebayang ya? Jadi kita ngomongin aset lancar, bukannya aset tidak lancar. Misalnya gini, boleh nextnya Mbak tadi, misalnya, oke, pengeluaran saya pemasukan 10 juta, pengeluaran 9 juta, 9 kali 4, 36 juta. Oke deh, motor saya kan ada 2, harganya masing-masing 20 juta, 20 juta, ada 40 juta, berarti cukup, gitu. Punya tabungan nggak Kak? Nggak punya. Punya emas nggak Kak? Nggak punya. Punya saham nggak punya, nggak bisa. Itu tidak liquid namanya. Punya rumah segede apapun, ya segede apapun, tapi kalau nggak punya tabungan sama sekali, atau dia punya emas, nggak punya reksadana gitu ya, maka di sini rasio likuiditasnya berarti di bawah 4. Jadi kalau 0, nggak punya aset lancar, maka itu tidak sehat. Coba kebayang ya. Terus yang keempat, sebenarnya yang keempat ini gini idenya nih teman-teman. Kalau misalnya punya utang, ya, bisa nggak sih lunas dengan aset yang ada? Gitu. Sebenarnya idenya tuh nomor 4 gitu tuh. Catatannya begini aja. Sebenarnya tuh bisa nggak sih utang kita lunas dengan aset yang kita punya? Makanya di sini rumusnya adalah aset bersih dibagi total aset. Aset bersih yang tadi tuh boleh sebelumnya Mbak adalah aset bersih itu yang tadi, alias si kekayaan bersih, total aset dikurangin total utang, ya. Ditambahin ya teman-teman ya, kekayaan bersih sama dengan bahasa lainnya adalah aset bersih, ya. Boleh? Nextnya Mbak Adela. Jadi untuk yang nomor 4 itu adalah kekayaan bersih atau aset bersih dibagi sama total aset. Gitu. Sekarang ke nomor 5. Nomor 5 itu sebenarnya buat tahu kita itu punya aset, ya. Ini aset bersih ya, punya aset atau punya kekayaan bersih itu. Sebenarnya duitnya itu ngendep atau berkembang. Ngendep tuh bahasa apa ya? Bahasa Jawa kan ya. Ngendep tuh diem aja gitu ya. Duitnya tuh diem aja, mengendap aja di situ-situ aja, atau berkembang. Kalau teman-teman
tidak? Gitu. Ya. Boleh, nextnya Mbak Adela, yang ini. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya buat ngeliat nih, sebenarnya dari kekayaan kita nih, yang investasi itu berapa persen sih? Karena lagi-lagi, kalau ngomongin ideal, itu sebenarnya minimal adalah 50%. Jadi duit kita tuh, atau aset bersih kita tuh memang sebaiknya yang satu, diem, gitu ya, diem aja gitu ya, di tabungan, di deposito, diem. Yang lagi naik, terus investasi. Gitu. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah aset lancar dibagi kekayaan bersih minimal 15%. Aset lancar dibagi kekayaan bersih minimal 15%. Kenapa ada ide yang nomor 6 ini sebagai perhitungan? Karena semakin teman-teman memiliki aset tidak lancar yang besar, maka teman-teman akan semakin membutuhkan aset lancar. Boleh sebelumnya Mbak Adela? Coba deh lihat di aset tidak lancar. Bayangin ya teman-teman ya, kalau ada orang punya rumah harga 5 miliar sama punya 500 juta, mana yang secara biaya untuk renovasi rumahnya lebih gede? Yang 5M atau 500 juta? Atau maintenance rumahnya 5M sama yang 500 juta, itu gedean mana? Betul, pasti yang 5M. Semakin besar aset kita, semakin butuh uang yang jelas. Dalam arti gini, uang yang lancar gitu ya. Ada salah satu kawan saya gitu ya, dulu pernah cerita, dia itu tidak suka sekali dengan yang namanya tabungan. Nggak suka, sama sekali nggak suka. Jadi dia tuh sukanya sama emas LM. Tabungan bener-bener. Jadi kalau tabungan tuh bener-bener dia cuma punya kayak berapa ya, mungkin kayak 100-200 ribu gitu dia untuk tabungan, dan nggak punya yang lain. Pokoknya emas sih banyak, ratusan gram. Sampai satu hari nih dia pergilah ke supermarket beli susu anaknya, teman-teman sekalian. Gak punya uang buat bayar. Jadi bahkan gesek aja dia nggak punya. Dia nggak suka, udah gitu dia juga nggak suka kartu kredit kan. Efeknya pada hari itu, ya anaknya dia nggak minum susu. Udah nggak minum susu, nggak pakai pampers gitu ya. Karena dia memang benar-benar waktu itu punya bayi yang buat kebutuhan dia. Dia tuh lupa kalau dia harus untuk groceries ya, itu ada yang harus dia harus dia sisihkan gitu. Dia tuh lupa pada bulan itu. Jadinya itu teman-teman yang bikin dia akhirnya, oh iya ya, gimana pun sukanya sama sesuatu harus punya uang cash gitu. Udah gitu dia juga punya, ada juga salah seorang kawan saya itu punya rumah besarnya sampai 12 miliar. Bayang nggak rumah 12 miliar? Semahal-mahalnya harga tanah, rumah 12M itu kan gede, ya nggak sih? Gede kan? Belum sama isinya loh, ini baru rumahnya doang. Baru rumah sama tanah. Itu beliau waktu itu saya omelin gitu ya, teman saya omelin. Aduh, nggak boleh nih kayak gini nih mas, nggak boleh. Masa rumah 12 miliar, uang tabungannya cuma 15 juta buat hari-hari? Nggak bisa. Karena rumah 12M gimana juga, itu perlu alokasi yang cukup besar. Gitu. Karena pasti beda. Si marmernya aja pasti beda sama marmer rumah kita yang mungkin harganya jauh di bawah itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadinya, kalau untuk, boleh nextnya Mbak Adela, kalau dengan poin 6 ini, nah benar, pajaknya juga gede. Bayangin dong gitu ya, pajaknya, apalagi kalau yang kayak PBB gini kan, per bulan Februari sampai sekarang masih ditagihin sama pemerintah, bisa segede apa gitu kan, NJOP. Itu kan pasti naik ya, walaupun kemarin selama pandemi ada keringanan. Gitu. Tadi saya lihat ada yang temen minta di
diulang mengenai solvabilitas. Jadi solvabilitas ini, teman-teman, itu sebenarnya idenya adalah bahwa buat ngelihat kita itu bisa nggak ya punya utang kita itu dilunasi dari aset. Makanya di sini rumusnya adalah aset bersih. Aset bersih itu kan tadi total aset kurang total utang ya, terus dibagi sama total aset itu sendiri. Nah, minimalnya adalah 35%. Memang betul minimalnya 35%. Misal tadi total aset kita adalah 1 miliar. Misal ya. Terus misalnya total utang kita masih ada cicilan KPR 500 juta. 1M kalau 500 juta adalah 500 juta. Nah, kalau begitu 500 juta aset bersih dibagi sama tadi total aset 1 miliar. 500 per 1 miliar adalah 50%. Nah, jadi sebenarnya ini kan udah di atas 35% ya. Jadi sebenarnya dengan uang kita ini yang ada sebenarnya sekarang dengan aset kita ada, kita bisa kok sebenarnya nyelesain utang ini. Bisa aja dengan menjual aset-aset terus bayar 500 juta sehingga bebas utang dan lain sebagainya. Tapi intinya masih dalam kategori yang boleh atau baik seperti itu. Boleh nextnya Mbak? Oke, kita ke studi kasus dulu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini ceritanya ada pemasukan suami istri ya. Suaminya 10 juta, istrinya itu 15 juta, suami tabungannya lumayan 30 juta, tabungan istri nggak banyak, berkeluarga baru 6 bulan, cicilan per bulannya cukup besar, 10 juta, suaminya 4 juta, istrinya 6 juta, gitu ya. Sorry ini yang tidak memiliki utang, nanti kita delete ya, kita hapus ya, karena kan dia ada cicilan ya. Terus udah gitu, istri menanggung adiknya 3 juta per bulan, dan suami tidak menanggung keluarga lain. Kira-kira, menurut teman-teman, keuangan suami sehat atau tidak? Keuangan istri sehat atau tidak? Dan gimana sebagai keluarga? Mereka sehat atau tidak keuangan? Jadi punya utang ya. Ada yang mau ngechat atau ada yang mau open mic? Ya, dari Bu Atia. Ya. Kurang sehat. Oke. Yang mana Bu yang kurang sehat? Istri kurang sehat. Cicilan 10 juta tapi income 25 juta. Oke, kurang sehat kalau dari sisi siapa nih? Istri, suami, atau sebagai keluarga? Jadi ada 3. Sebagai suami, istri, sama keluarga. Ada 3 tuh. Tuh boleh open mic tuh. Iya, boleh. Maaf, ini saya lagi di stasiun soalnya. Iya, tadi kalau melihat rasio cicilannya kayaknya kurang sehat karena cicilannya 10 juta tapi income-nya 25 juta. Jadi itu tapi sebagai keluarga, belum antara istri atau suaminya. Oke. Baik, aku skip ya jawabannya ya Mbak Atia ya. Terima kasih. Pak Nurza, sebagai suami kurang sehat, istri kurang sehat, sebagai keluarga sehat. Suami nggak sehat, istri nggak sehat, benar gabung sehat gitu ya. Kalau tadi katanya Mbak Atia kurang sehat dua-duanya. Ayo satu lagi, ada yang mau berpendapat? Boleh. Ada lagi, satu lagi. Sebelum aku bocorin, karena kalau tidak salah nih habis ini teman-teman kan ada PR. ada PR. Rasio menabung sehat suami istri. Istri kurang sehat, keluarga sehat. Oke. Tabungannya kurang. Minimal 4 kali pengeluaran. Betul. Terus. Oke, langsung aja ya aku bahas ya teman-teman sekalian ya. Jadi, itu jawabannya adalah ketika kita melihat seperti ini, maka mungkin ini tips juga buat teman-teman nih ya,
mungkin tips buat teman-teman. Ketika kita duduk bareng sama calon nasabah kita, maka memang kita satu nggak bisa ngejudge, udah pasti, gitu ya. Udah pasti nggak bisa ngejudge. Jadi kita harus standarnya 0 gitu ya. Maksudnya tidak punya pikiran macam-macam. Yang kedua adalah kita harus banyak sekali mendengar. Karena saya percaya bahwa story behind numbers itu banyak banget. Story behind numbers itu banyak banget. Justru banyakkan story behind numbers-nya. Jadi kenapa seseorang itu boros? Kenapa seseorang itu kok kayaknya kalau sama duit pelit? Kenapa seseorang itu kalau sama duit jor-joran gitu ya? Atau sama anak kayaknya udah kayak apa gitu. Itu karena ada cerita di belakangnya. Nah, seperti juga keluarga ini nih teman-teman ya. Kita ngeliat pertama kali dari sisi usia. Umur 30-31 itu sebenarnya bukan termasuk first jobber, benar nggak? First jobber itu usia-usia yang baru sebutan untuk mereka-mereka yang baru bekerja, ya. Misalnya usia 23, 24, 25 gitu ya, itu usia first jobber, usia yang baru pertama kali bekerja. Umur 30-31 itu tidak masuk first jobber biasanya. Karena kalaupun dia misalnya sudah bekerja atau mencari uang di usia 24-25, atau dia sudah mulai mengajar di usia-usia segitu, berarti kan sudah 5-6 tahun bekerja. Ya, di sini rata-rata pemasukan 10 juta oke lah, pemasukan 15 juta oke, ya, sampai sini oke. Tabungan 30 juta, istri 10 juta. Kok bisa ya istrinya tabungannya kecil? Itu kan pertanyaannya. Di kepala kita kan gitu. Kok bisa ya istrinya tabungannya kecil? Tabungan suami 30 juta. Gaji 10 juta. Katakanlah sudah kerja 5 tahun. Tapi yang baru terkumpul 30 juta. Ada apa nih? Biasanya kan pertanyaan di kepala kayak gitu. Ya enggak? Bayangin ya, udah kerja. Let's say standar normal berarti 4 atau katakanlah 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Gajinya cukup oke loh, 10 juta gitu ya, 2 kalinya UMR Jakarta, tapi tabungannya 30 juta. Istri lebih-lebih lagi, kok 10 juta ya, apa duitnya dipakai buat jajan atau gimana? Nah, terus berkeluarga udah 6 bulan, cicilan per bulan keluarga ini adalah suami 4 juta, istri 6 juta. Mulai ada info yang kedua, info berikutnya, info yang ketiga ya. Suami 4 juta, gaji 10 juta. Dia, tadi berapa teman-teman? Maksimal bisa berutang 35%. Sementara ini suami 40%. Dari sisi suami, sebenarnya bisa kita bilang keuangannya kurang sehat. Kenapa? Karena bayangin gajinya 10 juta, cicilannya 4 juta. Istri sehat nggak? Coba. Sehat. Karena gajinya 15 juta, cicilannya hanya 6 juta. Alias, kalau 6 juta mah sama-sama 40% ya, sorry. 40% juga gitu ya, 40%. Jadi nggak sehat juga. Ini suami istri, dua-duanya tidak sehat. Oke? Kalau sebagai personal ya,
ibu bapaknya biasanya dapat amanah juga nanggung adik. Ya intinya satu paket lah biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini bisa dibilang nih, si istri walaupun gajinya lebih besar, lalu cicilannya lebih besar, tapi dia ada tanggung jawab kepada pihak lain. Sehingga normal kalau misalnya tabungannya mungkin akhirnya nggak kebentuk. Ini baru tulisannya nanggung adiknya lagi nih, nanggung adiknya doang gitu ya. Nggak tahu kalau nanggung yang lain, nanggung ibu bapak misalnya atau gimana. Ini cerita yang perlu dieksplor lebih lanjut. Lalu nggak punya kalau yang nggak punya tanggungan kan si suami, tapi suami tabungannya segini gitu ya, usianya pun sudah cukup oke lah gitu ya, usianya cukup middle lah ya, 30 tahun. Jadi begitu teman-teman. Kalau dari sini sebenarnya secara angka memang nggak sehat dua-duanya ataupun sebagai keluarga. Tapi story-nya adalah ternyata di sini si istri menanggung beban lebih. Ini yang perlu dikorek lebih lanjut. Kita sebagai seorang konsultan, kita ngeliatnya di sini akhirnya kalau kita ngajuin asuransi jiwa, tidak katakanlah ya, pada calon nasabah kita ini, kita bisa ke suami karena dia adalah pencari nafkah tentunya di keluarga ini, tapi kita juga bisa ngajuin ke istri. Karena istri jatuhnya adalah pencari nafkah untuk keluarganya dia gitu loh. Kalau suami kan buat keluarga inti ya, buat si suami dan buat si istri. Tapi istri buat adiknya ini. Kalau si istri misalnya nggak ada gitu ya, atau berpulang, maka adiknya bisa tidak memiliki sarana untuk menyambung hidup. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Kebayang? Jadi ketika kita sebagai agen, kita bisa ngeliat, oke, berarti di sini yang butuh asuransi jiwa ada 2 orang. Si suaminya dan juga si istrinya. Karena ternyata si istrinya juga kepala keluarga di keluarga yang berbeda. Seperti itu.